Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas cara mandi murai batu pemakan pur superpit. Nah, ada kicau mania yang menanyakan, murai batu saya setelah pakai pur superpit mulai gacor, terus dia itu sering didis gitu ya, kalau merapikan bulu gitu lah, itu tandanya dia mau mandi tapi nggak mau mandi Nah, itu bagaimana? Nah, begini teman-teman ya, cara mandi murai batu pemakan pur superpit. Jadi tiap malam itu ya, tiap malam masukkan keramba. Nah, tunggu sampai 30 menit. Nah, tunggu sampai 30 menit dia mau mandi apa enggak, mau jebur ke air apa enggak. Nah, gitu. Kalau misalnya 30 menit itu dia enggak mandi, masukkan kandang lagi, coba lagi besok malam gitu ya. Terus dalam 1 minggu itu cobain terus begitu. Nah, gitu. Jadi nanti akan ketemu dia itu mau mandinya itu 2 hari sekali atau tiap malam atau tiap hari atau 3 hari sekali. Nah, kalau dalam waktu 1 minggu itu sudah ketemu, oh ternyata dia mau mandinya itu 2 hari sekali. Nah, ya udah rutinkan saja ya, rutinkan 2 hari sekali gitu ya, gitu teman-teman. Nah, kalau sudah ketemu mandinya ya teman-teman ya, kalau sudah ketemu mandinya terus dipantau hariannya itu, oh ini kok ternyata eh, apa namanya, emosinya kurang. Nah, gitu ya, emosinya kurang. Nah, itu mandinya bisa dikurangi, bisa 3 hari sekali gitu ya teman-teman. Emosinya kurang ya, berarti dikurangi mandinya 3 hari sekali gitu ya teman-teman. Jadi ketika minggu pertama itu mencari kebiasaan dia, kemauan dia untuk mandi. Nah, ketika sudah dirutinkan, oh kok ini kurang emosi, nah berarti mandinya dikurangi lagi gitu ya, gitu teman-teman. Itu cara mandi murai batu pemakan pur superpit. Nah, jadi teman-teman untuk mandinya dari sini saya harapkan sudah mengetahui ya caranya seperti apa, cara mandinya, jadi aman gitu ya. Jadi murai batu misalnya nih, ada yang bilang oh kalau pakai pur superpit murai batu cabul gitu kan. Nah, itu teman-teman, kuncinya itu di mandi ya. Kalau murai batu pemakan pur superfit atau murai batu pemakan pur high protein, itu kuncinya di mandi. Kuncinya di mandi. Jadi kalau mandinya tercukupi, dia nggak akan cabul. Nah, gitu ya, teman-teman. Itu yang teman-teman perlu ketahui ya, perlu dipelajari. Ini ya, saya hanya membahas mandinya saja. Jadi seperti itu ya mandinya teman-teman. Kalau sudah ketemu ya udah rutinkan saja. Nah, kalau nggak mau mandi di keramba bagaimana ya? Ini solusi untuk murai batu pemakan pur superfit yang nggak mau mandi di keramba, yaitu kasih aja cepuk. Nah, gitu ya. Jadi tiap hari kasih cepuk yang gede ya, cepuk yang gede, yaitu dia itu buat minum sekaligus buat mandi. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi biar dia itu mandinya tetap terjaga. Kalau misalnya teman-teman ya gini, kalau di cepuk mandinya itu sudah berkurang, berarti kan dia sudah buat mandi, itu sebaiknya segera diganti. Nah, kalau teman-teman lihat nih, oh dia habis mandi, nah habis mandi udah selesai mandi, udah kering bulunya, nah itu cepuknya diambil, diganti yang baru. Nah, gitu ya teman-teman. Itu caranya ya, kalau dia itu tidak mau mandi di keramba. Nah, yaitu tadi taruh di cepuk, sangkarnya taruh di kasih cepuk buat minum sekaligus mandi. Nah, gitu ya teman-teman. Itu solusinya untuk yang apa namanya, nggak mau mandi keramba. Nah, kalau mandi cepuk nggak mau, mandi keramba nggak mau, terus maunya itu disemprot nah gitu ya.
ciri murai batu kalau mandinya disemprot itu bagaimana? Nah, ketika disemprot dia itu diam, nggak gerabak ya. Karena burung murai batu yang tidak suka disemprot, dia kalau disemprot itu akan gerabak, akan loncat-loncat gitu ya. Nah, kalau dia disemprot diem aja gitu ya, diem gitu ya, menikmati semprotan ya, menikmati semprotan air, nah itu berarti dia modelnya disemprot. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya cirinya. Kalau dia itu model murai batu yang mandi keramba atau mandi cepuk atau disemprot. Nah, dari yang saya sampaikan ini saya harapkan teman-teman juga harus memahami ya, pelan-pelan dipahami jenis murai batu yang teman-teman pelihara itu mandinya itu mandi keramba, mandi cepuk atau mandi disemprot. Nah, jadi rutinkan ya, rutinkan. Semprot pun juga dipahami juga, dia itu mau disemprotnya itu tiap malam atau berapa malam sekali atau berapa hari sekali gitu ya, teman-teman. Jadi semuanya itu perlu pelan-pelan dipelajari gitu, teman-teman ya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman terkait cara mandi ya. Cara mandi murai batu pemakan pur superpit. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.